Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sambil mengisi daripada waktu zuhur, saya akan menyampaikan beberapa hal, yakni berkaitan dengan dakwah ya. Jadi ini saya sampaikan khusus untuk bagi teman-teman yang ingin belajar untuk ruqyah, baik ingin belajar ruqyah secara mandiri untuk meruqyah diri sendiri ataupun meruqyah untuk orang lain. Pada hakikatnya sama ya. Dan lebih khusus lagi itu teman-teman yang memang ingin jadi praktis ruqyah, yang ingin mengobati orang lain ya. Jadi seorang peruqyah itu mesti memahami pondasi berpikir ataupun hal-hal yang memang sifatnya fundamental dalam hal dunia ruqyah. Yang pertama adalah seorang peruqyah itu harus memposisikan dirinya sebagai tabib, dokter. Itu orang yang mengobati orang yang sakit, orang yang mengobati orang yang sakit, harus memposisikan seperti dokter. Karena memang tujuan ruqyah memang pada awalnya adalah untuk mengobati. Sebagaimana Nabi ketika ada orang yang kerasukan jin, kemudian Nabi bacakan Al-Qur'anul Karim, kemudian Nabi katakan ukhruj ya Allah, Nabi katakan demikian, maka sembuhlah orang tersebut. Jadi harus memposisikan sebagai tabib, sebagai dokter. Nah, yang kedua, seorang peruqyah mesti memposisikan dirinya sebagai da'i, dakwah. Oh, saya nggak bisa berdakwah ya, belajar dikit-dikit, belajar ya, nggak apa-apa. Belajar dakwah. Dakwah di sini adalah dalam artian untuk mengajak ya. Dakwah itu nggak mesti menjadi seorang kiai, menjadi seorang ustaz, nggak mesti. Kita mempunyai tentang hukum, kita mempunyai tentang ilmu keislaman, kita sampaikan kepada umat ya. Itu sebagai dai. Nanti ketika kita berhadapan dengan orang yang akan diruqyah, kemudian kita akan berhadapan dengan jin-jin, kita penting untuk berdakwah. Orang yang diruqyah kelihatannya tauhidnya lemah, tauhidnya nggak begitu kuat, masih tidak tahu mana itu musyrik, mana itu tauhid, mana itu halal, mana itu haram, maka kita sampaikan tentang Islam, kita sampaikan tentang ilmu agama ini. Banyak di antara kaum muslimin yang masih mengunjungi dukun, mengunjungi paranormal, mengunjungi daripada orang-orang pintar, sementara orang-orang yang memang di situ menggunakan pengobatan Tibbun Nabawi, Al-Qur'anul Karim tidak dikunjungi. Ini kan masih menjadi problem. Kita sampaikan tentang masalah Islam ini. Seorang peruqyah mesti menjadi seorang dai. Apakah mesti diceramahi? Ya silahkan, kalau bisa ceramahi ketika kita berdakwah. Karena pada hakikatnya orang yang sakit itu dia pasti akan nurut ketika dia dikatakan apa-apa. Ketika kita nasihati, dia akan nurut. Ketika dia tidak mau sholat, kita harus nasihat dia supaya mau sholat. Ketika dia tidak mau berpuasa, ketika dia tidak mau ngaji, tidak menutup aurat, kita sampaikan supaya dia menutup aurat. Jadi tatkala kita mengobati orang, tapi kita pun berdakwah. Dan tidak sedikit, ini pengalaman saya ketika mengobati orang, tidak sedikit orang itu sembuh itu karena faktor dakwah. Apalagi kalau orang-orang yang mempunyai gangguan pemikiran, gangguan psikologis, depresi, gangguan jiwa, stres, jodoh nggak dapat stres, kemudian pekerjaan nggak dapat stres, jabatan nggak naik stres, ya banyak ya. Saya pernah meruqyah seorang perwira yang stres memikirkan jabatan. Saya pernah meruqyah orang ibu-ibu ataupun mbak-mbak yang belum mempunyai jodohnya nggak kunjung datang, stres sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Itu pengobatan yang berkaitan dengan orang-orang yang bermasalah dalam hal pemikirannya. Itu butuh dakwah, butuh motivasi, butuh nasihat, butuh pencerahan pemikiran. Nah, pentingnya seorang pengemban dakwah di situ. Bahkan saya lebih cenderung ketika mengobati orang yang mempunyai gangguan psikologis, mempunyai gangguan depresi dan kejiwaan terganggu,
itu lebih banyak menggunakan metode-metode dakwah dalam ruqyah. Ruqyah pembacaan Al-Quran sangat sedikit, tapi dakwahnya yang diperbanyak. Dan justru ketika seorang peruqyah dia ada dia menggambar misi dakwah, itu akan memperkuat orang yang terkena gangguan jin tadi itu, dia tidak akan terkena gangguan jin lagi. Betapa banyak orang yang di ruqyah, jinnya keluar masuk lagi, di ruqyah jinnya keluar masuk lagi, di ruqyah jinnya keluar masuk lagi. Kenapa? Karena nggak dibentengi keimanannya, karena tidak dibentengi dirinya oleh si peruqyah. Bentengi dengan dakwah, harus perbanyak ibadah, jangan sampai meninggalkan sholat dan sebagainya. Saya pernah dikritik oleh salah satu orang yang saya obati, pasien saya, sampai dimarahi saya ini butuh diruqyah Ustaz, bukan untuk diceramahi gitu. Saya ini butuh diruqyah bukan untuk diceramahi. Orangnya itu keluhannya malas ibadah gitu kan, sementara saya ruqyah nggak ada jinnya, nggak ada apa-apanya, memang ini ruhnya yang lemah. Maka saya banyak ngasih nasihat, nggak terima orang yang dikasih nasihat. Saya sampaikan dakwah ketika meruqyah itu, maka dakwah tadi itu masuk pada bagian ruqyah, pada bagian metode ruqyah. Yang ketiga yang harus diperhatikan seorang praktisi ruqyah, itu mesti memposisikan sebagai mujahid. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Dia akan berhadapan dengan anak buah iblis, cicit-cicit iblis, para syaitan yang senantiasa mengganggu manusia dengan tipu dayanya. Harus memposisikan sebagai seorang mujahid. Berarti kalau seorang mujahid, dia tidak boleh takut, tidak boleh gentar, dia harus berani. Ketika ada musuh di hadapan, maka dia harus siap-siap berperang, ya, siap-siap untuk menghabisi. Jangan sampai takut, jangan sampai peruqyah itu takut ketika meruqyah dipelototin sama orang yang kesurupan, takut. Jangan, ketika dipelototin pukul. Itu Al-Imam Ibnu Taimiyah itu sampai memukul orang yang terkena gangguan jin itu di daerah ini Punuk, sampai orang yang menyaksikan, saya ini mengira orang ini akan mati ketika dipukul sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Saking kerasnya memukul. Nah, ketika sadar orangnya, kemudian orang yang dipukul tadi itu nggak merasakan sakit sedikit pun. Nah itu, jadi harus berani ketika meruqyah. Jadi sekali lagi, seorang praktisi ruqyah mesti memposisikan, mesti mempunyai pola pikir 3 ini yang harus difahami, pola pikir dasar. Yang pertama ialah dia harus memposisikan dirinya sebagai seorang tabib, dokter yang mengobati. Yang kedua, harus memposisikan sebagai dai, pengemban dakwah. Yang ketiga, dia harus memposisikan dirinya sebagai seorang mujahidin yang senantiasa berperang di jalan Allah untuk menghancurkan musuh-musuh Allah, khususnya musuh-musuh Allah yang tidak terlihat. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.